Halo, apa kabar? Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Hari ini, hari Jumat, tanggal 25 September tahun 2020. Renungan firman Allah terdapat di dalam Yesaya, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-22. Bunyinya demikian. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Saudara-saudara yang kekasih, firman Allah pagi hari ini mengingatkan kepada kita semua bagaimana ketika Yesaya harus berbicara dengan terus terang kepada umat-umat Tuhan bangsa Israel pada saat itu, karena mereka atau bangsa Yehuda, mereka telah menolak Allah, menerima berhala, bahkan ada ilmu-ilmu gaib, sama dengan cara orang-orang fasik atau orang kafir. Sebab itu nasihat ini datang supaya umat Tuhan ingat, supaya mereka jangan sombong. Seperti dalam pasal yang kedua, Yesaya pasal 2 ayat yang ke-6, ya. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak, dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakannya oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan. Janganlah ampuni mereka. Ayat yang ke-11, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jelas di sini bagaimana umat Tuhan sudah berubah setia. Mereka sombong, ya. Mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Mereka tidak berharap lagi kepada Tuhan, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Mereka mulai sombong dengan keberadaan mereka. Sebab itu kalau diingatkan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Saudara-saudara, mengapa kita tidak boleh mengandalkan atau kita tidak boleh berharap kepada manusia? Berharap kepada manusia artinya bergantung, mengandalkan manusia. Sebab itu mari kita lihat mengapa kita jangan berharap kepada manusia, artinya jangan kita bergantung pada manusia, jangan kita andalkan manusia. Jelas tadi dikatakan sebab manusia tidak lebih daripada embusan nafas. Kalau kita membaca di dalam Yakobus pasalnya yang ke-14, pasal 4 ayat 14, diingatkan kepada kita bahwa manusia itu hanya seperti uap yang kelihatan lalu lenyap. Inilah yang hal pertama yang perlu kita semua ingat, Jangan kita berharap, jangan kita mengandalkan manusia, jangan kita mengandalkan kemampuan atau kepandaian atau mungkin harta kekayaan kita, kejayaan kita. Semua tidak ada artinya. Manusia seperti uap
di dalam Yakobus pasal 4 tadi ayat 14. Kalau baca ya, kita baca itu jelas. Jadi sebab itu kita tidak perlu berharap mengandalkan ya manusia, berharap mengandalkan manusia, bergantung kepada manusia. Di dalam Mazmur 103 lebih jelas lagi diingatkan kepada kita semua ya, apa yang dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 14 mulai. Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Allah ingat, Allah tahu kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jadi kita manusia seperti rumput, hanya sementara saja. Sebab itu jangan kita berharap kepada manusia, jangan kita berharap kepada kemampuan kita, kejayaan kita, kekayaan kita. Inilah yang ingin Allah sampaikan. Dan biarlah di hari yang baru ini ketika kita mulai melakukan aktivitas kita ya, baik di dalam pekerjaan ya, usaha kita ingat, andalkan Tuhan. Jangan kita berharap kepada manusia. Berharap artinya kalau kita berharap kepada Tuhan bukan kepada manusia, artinya di sini kita mengandalkan Tuhan. Ya, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Jelas di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17. Ini merupakan ayat-ayat hafalan bagi kita semua. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuk kalau kita mau mengandalkan manusia dan juga mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kemampuan kita sendiri. Kita tahu bahwa saya punya ini. Saya punya dekeng mungkin ya, orang besar, orang ternama, orang terkenal. Tapi firman Allah ingatkan ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, artinya hatinya menjauh dari Tuhan. Kiranya pagi hari ini hati kita tidak jauh dari Tuhan, karena setiap saat, setiap detik kita ingat Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan. Kita sadari bahwa kalau sampai saat hari ini kita boleh ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-6 dalam Yeremia pasalnya yang ke-17, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi dalam ayat yang ke-7, kalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan, kalau saudara dan saya menaruh harap hanya kepada Tuhan, dikatakan demikian dalam ayat 7, ayat yang ke-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati ya.
Kita ketika menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan diberkati. Bahkan ketika di sini ya ada mungkin musim kering, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, tetap dikatakan di sini ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Haleluya. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik. Haleluya, luar biasa Tuhan. Bahkan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Kita tidak perlu khawatir ya, kita terus diberkati. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Saudara, kita diberkati. Mari, walaupun di zaman sukar sulit ini, bahkan seluruh dunia menghadapi pandemik ya COVID-19, tapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang selalu berharap, menaruh harapannya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut ya. Tuhan selalu ada menyertai kita. Tangan Tuhan yang memberikan perlindungan, memberikan pertolongan kepada kita semua. Haleluya. Karena dalam Amsal 16 ayat yang ke-20b, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau kita percaya bersandar kepada Tuhan. Amsal Soleman pasal 3 ayat yang ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Jangan kita bersandar dengan pengertian kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, tapi bersandar, berharap, menaruh harap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dialah penolong kita, dialah yang melindungi kita, dialah yang memberkati kita semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Di hari yang baru ini Tuhan, kembali kebenaran firman-Mu datang kepada kami semuanya. Bagaimana sikap hati kami, kehidupan kami yang sesungguhnya. Jangan kami mengandalkan kemampuan, kekuatan kami sebagai manusia, tetapi kami mau berharap bersandar kepadamu ya Tuhan. Ketika kami berharap dan bersandar kepadamu, Engkau akan nyatakan kuasa-Mu, Engkau akan nyatakan berkat-berkat-Mu bagi kami semuanya. Biarlah di hari yang baru ini, di dalam usaha, di dalam pekerjaan kami mau berharap bersandar kepadamu. Segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Walaupun banyak pergumulan hidup, ada tantangan, ada masalah yang kami hadapi, kami percaya kepadamu. Engkau telah memberikan kami kemenangan. Engkau telah menjawab seruan doa kami di hari yang baru ini. Berkat-berkat-Mu melimpah di dalam hidup kami. Seluruh kehidupan rumah tangga kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Umat-umat Tuhan, Engkau yang memberkati kami semuanya. Berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Diberkati seisi rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini merupakan hari doa puasa kita bersama. Dan doa akan mulai pada jam 1 siang. Kita akan berdoa di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.